Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan yang membuat para hakim bahagia bukan kepalang. 18 tahun lamanya, tak pernah ada perubahan. Tiba-tiba saja di sela acara pengukuhan hakim di Gedung Mahkamah Agung pada 21 Juni 2025, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji para hakim seluruh Indonesia. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Bahkan tak tanggung-tanggung, kenaikan gaji hakim itu mencapai 280% untuk golongan junior. Dan gaji, saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya. Secara signifikan. Bagi pemerintahan Prabowo, kenaikan gaji ini salah satu elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Selain itu, kenaikan ini juga upaya untuk menekan atau mengurangi adanya potensi praktik koruptif, khususnya suap di lembaga peradilan yang memang riskan dengan godaan materi. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, dalam kurun waktu 2004 sampai 2022, terdapat 21 hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Data ini mencakup berbagai kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lain. Kasus mutakhir yang menjerat hakim terjadi pada tahun 2024. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai 4,6 miliar rupiah untuk membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan seorang wanita bernama Dini. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penegak hukum di sektor peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Itulah sebabnya, kenaikan gaji hakim ini diharapkan bisa menekan korupsi yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi. Ya, setidak-tidaknya mengurangi adanya tekanan karena adanya kebutuhan dari hakim terhadap kebutuhan hidupnya. Tetapi kalau dikatakan ini akan menghilangkan, tentu masih sangat jauh. Ya, sekali lagi contohnya adalah Hakim Agung take home pay-nya ratusan juta, toh juga masih menerima suap. Sekali lagi ini menjawab corruption by need-nya, tetapi by greed-nya karena keserakaan ini masih membutuhkan reformasi peradilan secara keseluruhan. Tetapi saya apresiasi untuk porsi yang harus diambil oleh Presiden, ini merupakan satu langkah yang tepat. Langkah Prabowo ini memang patut diapresiasi. Tapi kenaikan gaji saja tentu tidaklah cukup. Sebab tanpa reformasi sistemik seperti penguatan rekrutmen hakim,
pengawasan, dan sanksi yang keras bila ada hakim yang korup, mimpi menciptakan hakim berkualitas bakal sulit terwujud. Kendati demikian, dari langkah Prabowo ini bisa dicerna sebuah strategi jangka panjang bahwa kelak hakim-hakim berintegritas bakal lahir di masa mendatang. Di beberapa negara ya seperti di Singapura, Denmark, Finlandia ini beberapa negara yang tingkat korupsinya itu sangat kecil, minim sekali ya. Hampir bisa dikatakan tidak ada. Ini tingkat kesejahteraan hakimnya salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, itu kan jadi patokan dan parameter. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penghasilan hakim ini tinggi, maka profesi hakim ini benar-benar akan menjadi profesi yang favorit untuk di kemudian hari. Sehingga oleh karena itu akan menghasilkan ya anak-anak bangsa ke depannya, hakim-hakim yang berkualitas ya, bukan hanya secara moral, etik karena ekosistemnya sudah baik, tapi juga hakim-hakim yang mempunyai kapasitas yang unggul. Jadi ini kan akan menjadi suatu ekosistem dan efek domino yang berkelanjutan ke depannya. Men of our time.